Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Bapak Ibu hebat? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan terus ya sampai misalkan nanti kita sudah tatap muka. Jadi Bapak Ibu juga ketika nanti belajar mengajar itu lebih fit lagi gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang sakit atau apa. Baik. Di materi hari ini saya akan membahas mengenai literasi digital ya. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu sudah paham lah ya literasi digital itu seperti apa, karena mungkin ini dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu juga sudah pernah lakukan gitu ya, secara tidak sadar Bapak Ibu telah melaksanakan literasi digital gitu ya. Jadi saya izin share screen. Ya. Terlihat Bapak Ibu? Lihat. Gambarnya terlihat? Terlihat. Ya. Jadi kita ke slide yang paling atas dulu. Ya. Baik, kita mulai aja. Ini untuk materinya tentang literasi digital ya. Output yang nanti akan keluar mengenai literasi digital itu diharapkan mampu mengidentifikasi ya jenis-jenis layanan digital. Ya, yang kedua, mampu memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Ya, TIK di sini berarti teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Yang disingkat menjadi TIK gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu mampu mengakses platform digital. Jadi maksudnya platform digital di sini lebih ke aplikasi untuk penggunaan misalkan untuk pendidikan gitu ya, untuk media sosial gitu ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya udah sedikit agak mengerti lah, karena mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengakses platform-platform digital yang memang sudah disediakan di internet gitu ya, apalagi dari pihak sekolah pun itu sudah ada gitu ya untuk platform digital dalam media pembelajaran gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa gambar yang mungkin Bapak Ibu sudah kurang lebihnya mengenal lah gambar-gambar ini gitu ya. Untuk Bu Reski coba nih, Bu Reski untuk gambar ini gambar apa nih? Ini Facebook, ya. WhatsApp, Instagram dan YouTube. Gitu ya. Jadi memang ini masuknya ke media sosial gitu ya. Jadi ini masuknya ke media sosial. Kemudian ini ada aplikasi untuk browser ya, aplikasi browser gitu ya. Ada yang tahu gak nih 3 aplikasi browser ini namanya apa aja? Ada yang tahu? Pak Lutfi nih udah mengacungkan tangan nih Pak Lutfi. Mohon maaf Pak Lutfi, suaranya tidak terdengar. Oke. Yang pertama di situ ada browser Mozilla Firefox ya. Yang kedua ada browser Google Chrome, lalu yang ketiga ada browser Opera Mini. Opera Mini ya. Jadi memang 3 aplikasi ini yang biasa atau sering digunakan oleh Bapak Ibu ya. Udah pernah lihat gitu ya. Udah pernah lihat juga, udah digunakan juga gitu. Apalagi yang Google Chrome nih. Wah, sering banget nih kita gunakan Google Chrome ini gitu ya. Kemudian ini ada perangkat keras ya, perangkat keras yang digunakan itu mulai dari laptop, komputer dan HP gitu ya. Terus ada lagi ini untuk Google. Ya, Google ini bagian dari Google Chrome juga. Ya, jadi memang biasanya nih orang-orang IT ataupun ya non IT pun sebenarnya sering sekali menggunakan platform ini gitu ya, menggunakan web browser ini gitu ya. Jadi bahkan ada yang menyebutnya ini sebagai mbah ya, karena mbah di sini dia tahu segalanya gitu ya. Di Google itu semuanya ada gitu ya, mulai dari gambar, video, teks gitu ya. Jadi semuanya ada di sini gitu ya. Kemudian ini ada yang namanya aplikasi platform digital ya dari dunia pendidikan. Itu yang pertama itu Rumah Belajar ya. Jadi ini memang aplikasi ini diperuntukkan untuk pendidikan ya, untuk proses belajar dan mengajar di sini gitu ya. Kemudian ada lagi Ruang Guru gitu ya. Kemudian satu lagi nih aplikasi yang sekarang kita gunakan yaitu Zoom ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mau melaksanakan pembelajaran lewat daring
Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Zoom ini gitu ya untuk Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan para peserta didik gitu ya, meskipun jaraknya jauh tapi kita bisa melihat wajah mereka gitu kan, jadi kita tahu kondisi mereka juga dari jauh gitu ya, meskipun kita tidak bisa tanya langsung ya kita bisa lewat Zoom ini gitu ya. Baik, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Ini ada komponen perangkat komputer ya, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras ini lebih ke apa ya? Jadi Bapak Ibu tahu itu hardware dengan ada 2 ciri-ciri yang memang sangat sangat pasti gitu ya. Ciri-ciri yang pertama itu bisa dilihat. Kemudian ciri kedua yaitu ada bentuknya atau fisik, bisa diraba. Gitu ya. Jadi itu pasti dinamakan hardware gitu ya. Perangkat apapun itu ketika Bapak Ibu itu bisa dilihat, kemudian bisa dipegang, kemudian ada bentuknya gitu ya. Itu yang dinamakan hardware. Gitu ya. Coba sebelum ke yang selanjutnya saya mau nanya Pak Jedi nih. Pak Jedi bisa tolong sebutin nggak 2 contoh hardware nih yang Pak Jedi ketahui nih? 2 contoh hardware Ya. Mungkin yang saat ini ada di depan saya ada handphone dan komputer, Pak. Oh, ya betul sekali gitu ya. Jadi memang handphone sama komputer ini masuk ke dalam perangkat keras komputer gitu ya, atau bisa dibilang hardware ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak ini bisa dibilang kalau kata lainnya aplikasi lah. Aplikasi yang memang terinstal di komputer Bapak Ibu ya, ataupun aplikasi yang terinstal di HP Bapak Ibu gitu ya. Di sana misalkan ketika Bapak Ibu buka HP kemudian lihat halaman awalnya ada beberapa icon, misalkan icon Facebook gitu kan, icon YouTube, kemudian ada icon browser seperti tadi Google Chrome gitu ya. Itu yang dinamakan software gitu ya, itu yang dinamakan software. Kemudian ketika Bapak Ibu buka komputer, di sana ada aplikasi Microsoft Office gitu ya. Kemudian ada aplikasi untuk searching seperti Mozilla Firefox atau misalkan Google Chrome gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam software. Jadi intinya software itu bisa dilihat tapi kita tidak bisa merasakannya secara fisik gitu ya. Jadi memang hanya bisa dilihat saja kemudian bisa digunakan, tapi ketika kita pegang, ketika kita rasakan ya tidak bisa karena itu ada di dalam komputer gitu kan, itu ada di dalam HP Bapak Ibu gitu ya, itu yang dinamakan software gitu ya. Kemudian satu lagi nih, ini yang paling penting yaitu brainware gitu ya. Brainware ini lebih ke pengguna, jadi Bapak Ibu ini sebagai brainware kalau dalam struktur atau komponen perangkat gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu bukan di sini bukan sebagai komputernya, tapi memang Bapak Ibu ini sebagai penggunanya. Jadi hardware sama software itu tidak akan bisa berfungsi jika tidak ada yang menggunakannya. Ya, tidak akan menggunakannya. Contohnya gini, ketika Bapak Ibu misalkan, apalagi nih ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang biasa di dapur nih, misalkan, Bapak Ibu punya resep. Nah, resepnya itu kan bisa diibaratkan itu software ada di pikiran Bapak Ibu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada hardware-nya, ada kompornya, misalkan ada pisaunya, ada apanya gitu kan, peralatan dapur itu dinamakan hardware. Tapi Bapak Ibu nggak ada nih, ya nggak ada, maksudnya nggak ada di sini. Lebih ke Bapak Ibu mau memasak sesuatu dengan resep yang ada, dengan peralatan yang ada, dengan software yang ada, dengan hardware yang ada, tapi Bapak Ibunya tidak ada, berarti proses memasak itu tidak akan berjalan. Ya makanya manusia di sini sebagai brainware khususnya di komputer itu penting. Bapak Ibu mau ngedit, kalau misalkan nggak ada yang ngeditnya ya percuma, gitu ya. Bapak Ibu mau merekam sesuatu, kalau misalkan yang direkamnya nggak ada, alat perekamannya, misalkan meskipun sudah ada misalkan alat perekamannya, tapi orangnya tidak ada yang melaksanakannya, itu tidak akan berjalan. Gitu ya. Itu contohnya, gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu atau misalkan sebagian ya contoh hardware yang ada di komputer ya.
Ini khusus yang ada di komputer, meskipun sebenarnya lebih banyak lagi seperti kamera, mikrofon gitu ya, itu masuk ke dalam hardware juga gitu ya. Kemudian ada scanner misalkan, itu masuknya ke hardware juga gitu ya. Kalau di sini ada webcam, printer, monitor, speaker, headphone atau earphone, atau misalkan cek orang Sunda mah headset sebenarnya. Nah, itu bisa dibilang adalah hardware gitu ya, hardware yang memang Bapak Ibu bisa genggam gitu kan, bisa Bapak Ibu rasakan gitu ya, yang dinamakan hardware. Kemudian ini contoh untuk yang softwarenya ya. Di sini contohnya lumayan banyak nih ya, ada apa, ada uTorrent, ada zip gitu ya. Kemudian di sini ada PDF, ada Java, ada Adobe, banyak lah ya. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena mungkin di sini memang sangat banyak gitu ya, sangat banyak. Yang intinya ketika software ini itu lebih ke aplikasi yang ditanam di komputer atau yang tersimpan di komputer atau di HP. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menemukan seperti yang dijelaskan di awal, ketika Bapak Ibu menggunakan HP, ada aplikasinya, ya itu yang dinamakan software aplikasi itu. Ya, sedikit paham nih untuk sampai sini hardware sama software nih. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah ilustrasi untuk brainware. Seperti yang tadi saya bilang, ini lebih ke pengguna gitu ya. Jadi di sini ada ilustrasi bahwa ada orang yang menggunakan komputer, berarti komputer itu hardware-nya gitu ya, mulai dari mouse, keyboard sama monitor. Bahkan itu kursi sama meja masuknya ke hardware. Cuman itu hardware-nya bukan hardware komputer, tapi lebih ke peralatan rumah misalkan gitu ya. Kemudian di dalam komputer, di dalam monitor, ketika Bapak Ibu lihat itu ada logo-logo aplikasi itu. Ya, di bawahnya ada logo-logo aplikasi. Berarti di dalamnya ada softwarenya, ada perangkat lunaknya. Berarti yang digunakan oleh si pengguna atau si brainware itu sendiri. Gitu ya. Jadi memang sesuai kebutuhan. Ya, jadi pengguna itu menggunakan aplikasi, menggunakan perangkat keras ataupun software itu sesuai kebutuhan si pengguna. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsep literasi digitalnya, ya. Mulai dari pengertian, saya bacakan. Untuk pengertiannya, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan sebagainya. Jadi, lebih ke cara penggunaannya seperti apa sih? Ya, penggunaannya seperti apa? Karena memang di dunia digital itu banyak sekali kelebihan sama kekurangannya. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dan banyak juga manfaat yang tidak bermanfaat gitu ya di internet. Di dunia digital itu banyak gitu ya. Kita tinggal sesuaikan saja sama kebutuhan gitu ya. Kemudian ada manfaatnya, pertama yaitu memudahkan mencari informasi terkini secara cepat. Nah, jadi Bapak Ibu ketika mungkin zaman dulu ketika Bapak Ibu harus mencari informasi itu lewat koran, lewat radio udah digital juga ya, cuman memang masih hanya suara saja yang muncul gitu ya. Kemudian lewat surat gitu ya, jadi ketika kita dengar kabar dari orang yang jauh, kita harus nunggu dulu surat ya dari para kurir pos gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu memperluas jaringan ya melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu selama menggunakan dengan teknologi gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa saling komunikasi juga nih lewat media sosial gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang asalnya jauh, mungkin para teman-teman SD, teman-teman masa kecil Bapak Ibu udah pada jauh, nah bisa terkumpul juga nih lewat media sosial gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga yang memang misalkan mendapat jodohnya lewat media sosial juga, ada seperti itu mungkin ya, mungkin nggak tahu siapa gitu ya. Jadi bisa saja misalkan Pak Lutfi dapat jodohnya lewat Facebook misalkan, atau Pak Jadi dapat jodohnya itu lewat Instagram gitu ya. Jadi bisa aja lewat sana gitu. Jadi ini pemanfaatan media sosial ini sangat penting gitu ya, apalagi dalam dunia pendidikan kita belajar menggunakan WhatsApp gitu ya. Jadi informasi apapun kita bisa share ke sana. Kemudian mempermudah proses komunikasi seperti yang dijelaskan barusan. Kemudian satu lagi yaitu berpikir lebih kritis, kreatif, inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah yang berkaitan dengan digital ya, dengan teknologi, Bapak Ibu bisa mencari informasi atau jawabannya lewat internet. Ya, misalkan Ibu bingung nih masalahnya
misalkan Bapak Ibu bingung cara memasak nasi liwet misalkan. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu bahkan bisa mencarinya langsung, permasalahannya memecahkan masalahnya. Oh, saya langsung cari lewat YouTube nih tutorialnya seperti apa. Nah, Ibu langsung bisa memecahkan masalah di sana, gitu ya. Jadi memang dalam penggunaan teknologi ini banyak sekali informasi atau misalkan ilmu-ilmu yang bisa didapat di dalam teknologi, gitu ya. Tergantung kita bisa mengolahnya, bisa memilihnya, mana yang bisa, informasi yang memang benar-benar bisa diambil atau ilmu yang bisa diambil, mana yang tidak bisa, gitu ya. Kemudian dalam penerapannya, penyedia kelas virtual seperti yang dilakukan selama pandemi ya. Jadi seperti kita nih, sekarang kita lagi IHT, harusnya kan kita tatap muka langsung nih dalam ruangan. Nah, sekarang kita bisa menggunakan platform Zoom ini, gitu ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini, peralatan digital seperti ini, konsep digital seperti ini sangat berguna sekali, gitu ya. Kemudian yang kedua, pengarsipan digital yang lebih menghemat tempat. Jadi maksudnya di sini ketika Bapak Ibu ingin menyimpan dokumen, contoh seperti ini, Bapak Ibu kan punya kartu keluarga ya, ada kartu keluarga, gitu ya. Nah, kartu keluarga itu kan biasanya kita fotokopi untuk menyimpannya, misalkan agar lebih gampang ketika diminta, ketika mau diserahkan buat persyaratan bisa lebih gampang. Nah, sekarang dengan teknologi kita tidak terlalu harus banyak menyimpan berkas fotokopi seperti itu. Bapak Ibu bisa saja langsung scan, ya, Bapak Ibu bisa saja langsung scan, kemudian simpan di HP Bapak Ibu atau di komputer Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu butuhkan, Bapak Ibu bisa langsung print out. Ya, jadi tidak harus lagi menyimpan fotokopian yang banyak di lemari. Ya, jadi penuh-penuh lemari itu. Kasihan yang beres-beres nanti. Apalagi ibu-ibu nih. Belum lagi kertasnya nanti mungkin kena air. Belum lagi nanti kena tikus gitu ya. Jadi memang proses untuk menghemat tempatnya itu bisa dilakukan lewat teknologi gitu ya, dengan menggunakan teknologi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu memanfaatkan media sosial sebagai sarana peningkatan usaha dan kewirausahaan. Jadi di sini Bapak Ibu ketika menggunakan media sosial, jadi bukan hanya untuk bercengkrama saja. Jadi Bapak Ibu bisa dilakukan seperti jual beli di sana. Jadi Bapak Ibu bisa memasarkan produk-produk yang memang Bapak Ibu punya misalkan. Ataupun kita sebagai misalkan guru kewirausahaan nih, anak ini buat produk. Nah, cara memasarkannya seperti apa? Gitu kan ya kan, itu bisa kita menggunakan media sosial juga gitu, untuk proses pemasarannya. Kemudian yang terakhir di sini mencari pekerjaan. Maksudnya mencari pekerjaan di sini kita bukan dapat pekerjaan dari internet ya, bukan dari pekerjaan dari teknologi, tapi kita memudahkan kita mencari pekerjaan, mencari sebuah lowongan. Gitu ya. Jadi lowongan-lowongan yang disediakan di luar, di perusahaan-perusahaan luar, itu biasanya mereka masukkan ke dalam salah satu situs. Kemudian Bapak Ibu bisa akses juga. Gitu ya. Jadi lihat lowongannya ada apa aja sih. Salah satu contohnya itu untuk aplikasi atau platform yang biasa digunakan untuk mencari kerja itu Jobstreet. Ya, Jobstreet. Jadi di dalam Jobstreet itu banyak sekali lowongan-lowongan yang memang dibutuhkan sesuai latar belakang misalkan Bapak Ibu, atau misalkan latar belakang yang ingin emang melamar gitu ya. Ada yang jurusan teknik, ada di sana untuk lowongan teknik. Ya, untuk yang jurusan misalkan jurusan animasi nih, di sana juga ada. Yang perkantoran di sana juga ada. Yang keguruan misalkan di situ juga ada. Yang kewirausahaan di sana juga ada. Banyak sekali, tergantung kita sesuai kebutuhan aja lah. Jangan sampai misalkan kita penggunaan teknologi melebihi batas. Gitu ya. Jadi sesuaikan sama kebutuhan kita, kebutuhan pengguna lebihnya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan TIK, ya, gangguan teknologi informasi dan komunikasi. Ada dua gangguan yang memang biasa terjadi di dalam penggunaan teknologi. Yang pertama itu gangguan yang memang bisa dikendalikan. Jadi maksudnya bisa dikendalikan, kita bisa memecahkan masalahnya secara langsung ataupun misalkan berkala. Gitu ya. Kemudian di sini ada gangguan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi kita tidak bisa apa-apa ketika gangguan ini terjadi, gitu ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa menyelesaikannya, gitu kan. Kalau misalkan kita sendiri ya kita ada prosesnya dulu, gitu ya. Jadi kalau misalkan sama yang ahlinya, nah itu baru bisa diatasi lah gangguannya, gitu
ya. Bahkan ada mungkin gangguan yang memang benar-benar tidak bisa dikendalikan sama sekali gitu ya. Ini salah satu contohnya. Yang pertama itu gangguan dari hardware. Ya, kalau misalkan hardware yaitu bisa dari CPU, Android atau HP atau laptop. Ya misalkan gini, ketika CPU atau Android atau laptop Bapak Ibu mengalami masalah blank misalkan nih. Nah, Bapak Ibu kan bisa langsung mengatasinya dengan misalkan ganti monitor kalau misalkan monitornya yang mati. Kemudian ketika komputer dinyalakan itu powernya nggak menyala nih, kita lihat kabel powernya jelek, harus diganti. Berarti kan itu bisa dikendalikan, bisa langsung ada pemecahan masalahnya gitu ya. Dan kalau laptop misalkan, gangguan yang sering terjadi pada laptop yaitu baterai habis. Biasanya Bapak Ibu suka lupa gitu menggunakan atau misalkan charge baterai laptop gitu, biasanya langsung habis. Nah, itu bisa dikendalikan juga ya, gampang gitu kan. Tinggal colokan saja charger laptopnya ke laptop gitu ya. Kemudian di sini ada software crash. Kalau misalkan software crash berarti kalian Bapak Ibu tinggal download ulang aplikasinya ya, atau copy ulang. Itu biasanya software crash ini terjadi ketika Bapak Ibu mengcopy ke flash disk tapi belum selesai sudah ditarik flash disknya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian ada error di sini juga hampir sama dengan software crash, tapi mungkin error di sini itu lebih ke ketika Bapak Ibu menjalankan aplikasi tiba-tiba misalkan keluar sendiri aplikasinya gitu ya, atau misalkan tiba-tiba aplikasinya tidak bisa dibuka. Nah, itu bisa masuk ke dalam error. Nah, itu cara pengendaliannya itu bisa untuk misalkan install ulang aplikasinya gitu ya. Install ulang, coba install dari awal, mungkin ada yang terlewat. Nah, mungkin itu bisa menjadi solusi gitu ya. Kemudian yang terakhir itu virus. Untuk virus ini ya berarti kita bisa mengendalikannya dengan antivirus gitu ya. Antivirus ini banyak sekali antivirus di internet yang bisa Bapak Ibu gunakan gitu ya. Kemudian gangguan yang tidak dapat dikendalikannya yaitu ada alam nih. Nah, bukan alam bah dukun ya Bapak Ibu ya, di sini alam ya, faktor cuaca, faktor sinyal gitu ya, yang bisa hujan, panas gitu ya, atau misalkan ada longsor ataupun apa gitu kan. Ini faktor alam, ini tidak bisa dikendalikan. Gak mungkin kan ketika hujan kemudian sinyal internet lemot, masa kita harus memberhentikan hujan ya. Di sini kita bukan pawang hujan. Untuk orang IT itu bukan pawang hujan, kita tidak bisa mengendalikan cuaca gitu ya. Jadi kita tunggu saja, dan itu yang memang benar-benar tidak bisa dikendalikan oleh brainware atau si pengguna gitu ya. Kemudian ada hacker di sini perusak sistem, pembobolan dan pencurian data. Jadi ini lebih ke secara globalnya gitu ya. Kalau misalkan emang hackernya ini sudah ahli, sudah mahir, mau apapun itu kita tidak bisa mengendalikannya. Apalagi dalam pencurian data, ketika sudah diambil ya kita tidak bisa mengambilnya lagi gitu ya. Kemudian di selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu media pembelajaran. Yang kedua yaitu ujian online. Kemudian yang ketiga yaitu e-raport. Dalam media pembelajaran mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan atau menggunakan aplikasi media pembelajaran gitu ya. Coba saya pengen tanya nih ke Bu Devi nih, Bu Devi. Untuk media pembelajaran yang Ibu Devi pernah pakai itu apa nih? Mungkin untuk saat ini Devi pakai dari sekolah ya Pak ya, yaitu e-learning. E-learning ya. Ya, ada si Pinter juga. Ada si Pinter juga. Berarti ada dua platform yang digunakan gitu ya. Mulai dari e-learning dan si Pintar gitu ya. Kemudian di sini ada ujian online. Coba ada yang tahu nih aplikasi ujian online yang biasa digunakan nih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Atau secara tidak sadar Ibu nggak tahu tapi padahal sudah pakai nih. Nah, seperti ini contohnya, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ujian online, itu biasanya kita menggunakan Quizzes misalkan, gitu ya, Quizzes ataupun misalkan Google Form, gitu ya. Ini banyak sekali aplikasi-aplikasi atau platform yang bisa memang digunakan untuk ujian online, gitu ya. Bahkan dari aplikasi sekolah pun ada fitur ujian online-nya, gitu ya.
Karena biasanya para programmer membuat aplikasi untuk pembelajaran itu biasanya diakhiri dengan hasilnya gitu, jadi diakhiri dengan ujiannya gitu ya. Kemudian ada e-raport juga gitu ya. Kalau e-raport ya berarti memang aplikasi-aplikasi yang sudah support untuk e-raport dalam proses penilaian gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan e-raport, Bapak Ibu tidak harus lagi menulis manual gitu ya. Bahkan Bapak Ibu tidak harus menulis atau memasukkan nilai-nilai dari guru-guru yang dikirimkan, apalagi sebagai wali kelas gitu ya. Jadi wali kelas itu tidak direpotkan dengan penulisan manual nilai gitu ya. Jadi bahkan nilainya sudah dikirim dari guru-guru pengampunya, itu bisa langsung dicetak oleh wali kelas. Entah itu dicetak ataupun misalkan kita simpan ke dalam file PDF gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin nih untuk mencetaknya karena mungkin kertasnya tidak ada, ataupun misalkan untuk mengurangi sampah gitu ya, jadi Bapak Ibu bisa saja langsung kirim lewat WA untuk filenya gitu, untuk sebelum dicetak gitu ya. Sampai sini nih udah pada paham belum nih Bapak Ibu untuk literasi digital, penggunaan teknologi khususnya dalam dunia pendidikan? Sudah? Bu Devi nih ada tambahan atau misalkan ada sanggahan atau apa? Ada Pak, insya Allah paham ya. Terima kasih. Terima kasih. Memang kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti tentang penggunaan teknologi di zaman sekarang, ya berarti Bapak Ibu tinggal bisa memilih lah ya. Bapak Ibu bisa memilih mana yang memang bisa digunakan, mana yang tidak. Ya mudah-mudahan dengan teknologi ini kita sebagai pendidik bisa lebih menggunakan teknologi ini dengan baik gitu ya. Apalagi kita bisa sebagai contoh juga kepada para peserta didik untuk menjadi pendidik yang tidak gaptek gitu lah ya. Jadi itu intinya. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya, pada Bapak Ibu peserta IHT sudah mendengarkan ya, dan memperhatikan materi dari yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun bahasa, dan mohon maaf juga jika memang ada kesalahan dalam penulisan PowerPoint-nya ataupun dari hasilnya gitu ya. Terima kasih. Salam guru hebat, Sekolah Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.